Anak-anak, kita akan belajar tentang NKRI. Nah, ini adalah pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4. Sebelumnya kita udah pernah belajar tentang NKRI. Apakah kalian masih ingat apa itu NKRI? Kita langsung saja yuk mulai belajar bersama. Anak-anak, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pertama kalinya bendera merah putih dikibarkan merupakan peristiwa penting yang menandai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, NKRI itu merupakan bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan berbagai macam adat, suku, budaya, serta keyakinan yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Anak-anak, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Nah, negara kesatuan itu merupakan bentuk negara yang hanya terdiri atas satu negara saja dan tidak ada negara lain di dalamnya. Jadi Indonesia hanya satu Indonesia saja, tidak ada bagian Indonesia yang lain di dalam negara ini. Kemudian, bentuk pemerintahannya, Indonesia merupakan pemerintahan republik. Nah, pemerintahan republik ini juga mempunyai sistem pemerintahan yaitu presidensial, di mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kekuasaan presiden tidak tak terbatas, namun ada kekuatan lain yang mengontrol kekuatan presiden yaitu UUD 1945. Nah, sekarang kita akan belajar tentang nilai persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Yang pertama ada pada Pancasila, yaitu tercantum pada sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang kedua terdapat pada pembukaan UUD 1945, tepatnya pada alinea keempat, yang berbunyi susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah UUD 1945. Tercantum pada pasal 1 ayat 1. Nah, sekarang karakteristik wilayah Indonesia. Adik-adik perhatikan di sini ada peta Indonesia. Nah, Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian juga terletak pada dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, wilayah Indonesia ini terdiri atas ribuan pulau. Itu sebabnya Indonesia disebut sebagai negara kepulauan, dan setiap pulau itu menyimpan sumber daya alam yang sangat kaya raya. Nah, letak geografis Indonesia ini menyebabkan wilayah Indonesia memiliki keanekaragaman flora, fauna, dan mineral yang sangat kaya. Nah, anak-anak, jadi Indonesia itu merupakan negara yang sangat kaya. Kita juga berada di garis khatulistiwa. Nah, sekarang fungsi NKRI. Anak-anak, NKRI itu mempunyai fungsi, yaitu yang pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar ya.
Faktor yang memperkuat keutuhan NKRI itu ada 3, yaitu yang pertama Sumpah Pemuda, yang kedua Pancasila, dan yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada Sumpah Pemuda itu lahir karena adanya perpecahan di antara rakyat Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu, perjuangan rakyat masih bersifat kedaerahan, sehingga kaum penjajah mudah menghancurkan perjuangan rakyat Indonesia. Kemudian, para pemuda meninggalkan identitas kesukuan mereka dan mengganti dengan identitas bangsa Indonesia. Nah, hal ini dilakukan para pemuda dengan tujuan untuk mempersatukan perjuangan demi kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, yang terlibat itu diantaranya Muhammad Yamin, Mangsanegoro, Muhrom, Akagani, Jenderal Leimena, dan W.R. Supratman. Isi Sumpah Pemuda itu terkandung 3 nilai utama, yaitu 1 tanah air, 1 bangsa, dan 1 bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini dapat memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, Pancasila. Nah, Pancasila ini telah menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi, dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan memberikan petunjuk untuk kita selalu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari kita. Kemudian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini itu mempunyai arti bahwa meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sekarang ancaman yang dapat merusak keutuhan NKRI. Nah, anak-anak, ada 2 macam ancaman yang bisa merusak NKRI kita. Yang pertama ancaman dari luar negeri, dan yang kedua ancaman dari dalam negeri. Nah, ancaman dari luar negeri ini bisa berupa ancaman militer atau ancaman terhadap ideologi, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kemudian ancaman dari dalam negeri itu bisa berupa pemberontakan, hasutan pemecah belah bangsa, isu sara, dan berita hoaks. Nah, kita perlu berhati-hati sebagai bangsa Indonesia. Kita harus memilah-milah mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Arti penting keutuhan NKRI. Nah, NKRI ini memiliki arti yang sangat penting bagi kita, terutama bangsa Indonesia. Nah, yang pertama itu menjaga kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Kita jadi bangga menjadi anak Indonesia. Kemudian yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan yang telah terbina. Yang ketiga, memanfaatkan kekayaan budaya dan kekayaan alam bagi kepentingan seluruh rakyat. Yang keempat, menumbuhkan sikap nasionalisme dan solidaritas kita. Yang kelima, menghargai jasa para pahlawan. Yang keenam, memperlancar proses pembangunan nasional. Yang ketujuh, mencegah dampak negatif era globalisasi. Dan yang terakhir, mempertahankan ideologi negara. Nah, anak-anak, sepenting itulah keutuhan NKRI bagi kita. Sekarang, manfaat adanya keutuhan NKRI, yang pertama bisa memperkuat jati diri bangsa, yang kedua keutuhan dan keamanan negara tetap terjaga, yang ketiga menjadi bangsa yang kuat dan berdaulat, yang keempat adanya kemajuan bangsa dalam segala bidang, yang kelima mempercepat proses pembangunan nasional, dan yang keenam terciptanya suasana aman, tentram, nyaman, dan sejahtera. Nah, adik-adik, semoga setelah kita belajar bersama tadi, kalian bisa lebih paham ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.